setelah tanggal 10 karena tanggal 14 harus berangkat, ya. Tanggal 10 kumpul lah, itulah kita kumpul loh. Kok masih banyak yang nggak datang. Yo, welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Akhirnya balik lagi, Don. Udah lama ya? Berapa? 2 tahun? Ya, enggak, 3 minggu. 3 minggu ya? 3 minggu harus tugas di Kebumen, ngelatih, dan Latih sekarang akhirnya. kembali lagi ke kursi panas. Dan kembalinya Donzo dibarengi dengan tamu yang sangat istimewa yang lagi hot-hotnya. ini tunggu banget. Tunggu banget. Bapak Sumardi. Pak, thank you banget, Pak. Aduh, Pak, makasih banget, Pak. Terima kasih undangannya, terima Masih kasih. sehat kan, Pak? Oh, selalu sehat. Selalu sehat. Nggak ada tekanan dari netizen, nggak takut, Pak ya? Nggak mundur selangkah pun kalau kata Pak Nggak ada Mardi. gigi mundur, gigi. Iya, ada gigi mundur. Tapi Thomas Doll sakit kemarin kalah, Pak. Wah, saya jangan ngomong ya. tapi ini menarik Iya, benar. karena jujur aja Pak, saya nih selama saya membela timnas, sosok manajer itu kadang nggak terlalu Membela ngomong. timnas, nonton timnas. nonton Lo kapan timnas. dipanggil timnas? Karena ngebelain maksudnya. Oh, ngebelain. Tapi baru kali ini saya ngeliat ada sosok manajer yang menonjol sekali. Iya. Apalagi Bapak juga kemarin alhamdulillah ya Raih, Mas. mencatatkan sejarah gitu kan. Ada insiden juga Pak, rame juga, semua kita juga kesel gitu Pak. Mereka nggak tahu siapa Pak Marji gitu kan. Tapi satu sisi sekarang rame karena harus melawan asing. Jadi kalau lihat statement Bapak yang kasih apa Is? Jadi statementnya Pak Marji itu kecewa banget dengan pelatih-pelatih, terutama apalagi ini pelatih asing yang nyari makannya di sini gitu. Nggak lepas pemain untuk ke timnas. Nah, Gitu. ini nih sebenarnya kemarin tuh ada yang ngomong ini karena masalah komunikasi aja nih kayaknya nih Betul. masih belum lancar gitu. Nah, Pak Marji mungkin bisa ceritakan gimana sebenarnya latar belakangnya gitu loh. Komunikasinya Iya, Pak. komunikasinya untuk pemanggilan timnas U23 ini, Pak. Iya, jadi gini ya, Mas. Jadi sebenarnya untuk pemanggilan pemain timnas U23 untuk gelaran AFF ini ya, sebenarnya ini prosesnya sudah cukup panjang dan nama-nama itu sudah diberikan oleh Coach Shin ke saya, karena kebetulan kan memang sebenarnya tugas saya itu hanya memanggil, ya, tugas saya hanya memanggil. Dari masing-masing klub itu ada yang 5, 4, 3, 2, 1 gitu pemanggilan ya, dari masing-masing klub. Setelah itu kan tentu saya juga berpikir bahwa tidak mungkin dalam situasi liga sedang padat-padatnya, terus timnas mau memanggil pemain dengan jumlah yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Coach Shin. Maka saya diskusi sama Coach Shin. Saya sampaikan, Coach, ini tidak mungkin seperti ini dikarenakan liga sedang berjalan dan lain sebagainya. Akhirnya Coach Shin mau mengerti dan mau menerima keadaan situasi ini. Akhirnya dari ada yang 5, ada yang 4, terus 3 tadi udah diputusin lah, sepakat Coach Shin manggil 2 pemain gitu. Oke. Setelah itu kita bawa ke rapat exco karena diputuskan juga itu kan nggak bisa sepihak kan. Jadi bawa rapat exco, disepakati dan setuju. Setelah itu langsung malamnya kita kirim ke masing-masing klub. Nah, besoknya itu ada yang langsung dengan senang hati menerima, mengirim pemainnya, baik itu informal maupun pakai tulisan, pakai surat. Ada juga yang menolak gitu kan. Ada yang menolak itu. Ada beberapa yang menolak, tapi setelah saya berikan penjelasan, oke, dengan senang hati, udah Pak Marji, ayo ini untuk kepentingan nasional nih, ayolah sama-sama, nggak apa-apa udah. Yang penting timnas kita itu di luar juga membanggakan gitu, tidak malu-maluin kita, karena adanya klub itu juga untuk timnas. Karena kan jangan sampai antara nasionalisme dengan profesionalisme itu tidak jalan bareng, tidak kan begitu. Itu saya terima kasih kepada klub-klub yang ownernya termasuk dirteknya, pelatihnya mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Salut, sempol, terima kasih lah saya. Nah, tapi kan ya itu tidak semua kan. Kita tahu tadinya tanggal 8 sebenarnya, tanggal 8 itu harusnya TC. Tadi karena situasi yang tidak ini akhirnya mundurlah tanggal 10 kan begitu. Setelah tanggal 10 karena
tanggal 14 harus berangkat, ya. Tanggal 10 kumpul lah, itulah kita kumpul loh. Kok masih banyak yang nggak datang, dan setelah kita komunikasikan, oh ya Pak Marji masih kita oke, yang penting ada jawaban jelas. Ada yang mode tanggal 13, 12, 11, oh no problem. Saya sampaikan Coach Sin, Coach ini mohon maaf BTN tidak bisa menghadirkan semua tepat sesuai dengan yang Coach minta tanggal 10, tetapi karena ada alasan ini Coach Sin mau terima gitu. Mau terima gitu. Mau terima. Beliau sudah Coach Sin sudah sekarang ini sudah inilah cukup menurunkan mengerti ya, cukup menurunkan tensinya gitu. Walaupun selalu saya yang komunikasi terus supaya bisa mengikuti irama kita yang ada di sini ini gitu. Namun pada kenyataannya kan kita tahu setelah tanggal 10 ini jawaban kita komunikasikan itu jawaban dari dua klub itu tetap menolak untuk mengirim kan begitu. Padahal nama pemain itu betul-betul memang dibutuhkan oleh Coach Sin. Itu Coach Sin kecewa banget itu. Kecewa banget. Kecewa banget. Karena pemain andalan ya salah satu terutama Rizky Ridho ya. Ya memang kita ngomong sebutlah nama Rizky Ridho. Kenapa? Karena memang kita tahu Rizky kan memang selama ini yang bisa jadi penenang anak-anak semua. Ketika memang dia kan kapten satu, dewasanya sudah kan. Saya lama sama di timnas ini dan Ridho selalu ada di situ. Saya tahu bagaimana Ridho bisa membangkitkan semangat anak-anak. Ini bukan ini karena saya tahu di dalam lah, karena saya tahu di dalam dan saya tahu bagaimana si Rizky kan. Jadi ketika anak-anak lagi turun itu Rizky bisa membangkitkan, menaikkan moral ya. Naikkan moral. Jangankan itu, ketika SEA Games kemarin anak-anak ditegur saja sama pelatih, Rizky Ridho, Coach jangan begitu. Nah, berani dia. Artinya iya, itulah sosok itulah yang saya acungi jempol lah Rizky. Bagus dia. Makanya anak-anak seusianya dia memang kita butuh orang leader yang bisa membawa suasana adem, dingin, dan moralnya anak-anak bisa terangkat gitu. Makanya ya tidak salah kalau Coach Sin marah gitu. Tetapi yang harus mungkin masyarakat tidak tahu kenapa kok sampai saya keras gitu. Ya itu memang tugas saya gitu. Karena tugas saya, pelatih menginginkan pemain untuk membela timnas, nama-nama dikasihin ke saya, maka saya harus bisa menghadirkan itu. Kan begitu. Betul. Kan tidak mungkin saya harus berdebat terus sama Coach Sin kan? Kan nggak mungkin, karena itu kepentingan nasional. Nggak bisa juga kita. Saya juga mengerti Coach Sin juga keras orangnya gitu. Sehingga sama-sama ini harus bisa kita cari jalan tengahnya dan harus bisa jalan gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Tapi pemain itu sebenarnya pengen datang kan Pak? Ya kalau tidak percaya tanya sama anaknya lah. Kan? Iya, memang percaya pasti. Mana ada di negara kita ini pemain muda dipanggil timnas itu tidak bangga. Loh kalau perlu dia mau lari kok. Kan begitu. Kalau misalkan mau gitu, tapi kan ini terikat kontrak. Kan nggak mungkin. Masalah profesionalisme juga ya Pak. Tadi saya juga dijapri Pak, gimana Pak ya. Ya mau bagaimana lagi? Lah memang nggak boleh kok. Emang sulit sih. Iya, tapi yang menarik kan gini Pak, kalau ngelihat dari sebenarnya kan ini kan masalah yang udah pernah terjadi juga sebelumnya. Iya, betul. Dan Bapak tetap mengemban tugas sebagai manajer dan kita tahu Bapak sangat tegas, bahkan memang terlihat dari setiap Bapak menjadi manajer timnas. Alasan klub kan simple aja. Sebetulnya ini masalah kalender FIFA. Betul. Ini Bapak juga udah pasti tahu nih pasti jawabannya akan selalu didengungkan sama klub-klub. Nah, terkait dengan itu Pak, artinya gini, apakah tidak ada jalan tengahnya? Karena kan kita bicara klub juga punya kepentingan. Pak Marji juga berasal dari klub. Klub juga pasti punya target segala macam. Nah, kalau kita ngelihat yang menolak kan rata-rata kan pelatih asing nih. Maksudnya pelatih-pelatih yang punya atau timnya nih targetnya juara. Target juara, betul. Kalau waktu itu Bapak mau mengambil jabatan sebagai manajer timnas, kira-kira Bapak punya solusi nggak sih Pak selain benturan yang maha dahsyat ini menurut saya karena ini rame sekali statement. Pasti akan berulang sih kalau kejadiannya seperti ini terus karena agendanya akan berulang terus. Karena kan kira-kira Bapak sebagai yang emang di posisi klub dan posisi timnas sebagai manajer ada solusi nggak sih Pak sebetulnya? Ya sebenarnya begini ya. Kalau kita ngomong soal kepentingan masing-masing ini kan
ini kan pelatih punya target nih di Betul, klub, betul. ya kan? Iya, Di timnas juga pelatih timnas juga ada target. betul. Iya. Sementara timnas juga kepingin menunjukkan bahwa timnas ini punya prestasi, Prestasi. Iya. untuk Setuju. bangsa dan negaranya, Betul, kan begitu. betul. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, selama bukan kalender FIFA, ya, contoh kayak misalnya AFF, SEA Games, Asian Games, Iya. itu memang harusnya ada pembicaraan jauh-jauh hari. Itu pertama. Terus yang kedua, pemanggilan nih di masing-masing klub itu sebenarnya dengan dipanggil 1 atau 2 pemain paling banyak itu sebenarnya sudah tepat, Sudah dilakukan ya. sudah tepat Iya, dan iya. itu sudah dilakukan. Iya. Oke. Nah. Yang sekarang ini dilakukan seperti Nah, itu ya Pak ya? Persoalannya sekarang, nih persoalannya kan kembali lagi. Kalau saya bilang jiwa nasionalisme juga harus ada dong. Dimiliki. Iya. Jiwa nasionalisme juga harus dimiliki dan itu harus ada. Jangan tidak. Di mana jiwa nasionalisme ada? Ya di klub lah, kan begitu. Iya. Kan ada owner klub, lantas ada mungkin direktur tekniknya, dan juga ada pelatih bicara gitu. Bicara gitu. Iya. Nah, dan ini tentu supaya tidak berulang ya mestinya ke depan harus kita pikirkan yang terbaik lah gitu. Iya sih memang. Nah Pak, ada juga yang bilang kenapa sih nggak jadi U20 aja yang dikirim ke AFF U23 Ya. katanya nggak ada target. Jadi begini, sebenarnya maunya kami ini ya, maunya kami itu juga kalau bisa kenapa tidak ngirim U20? Kan begitu. Sebagai ya uji coba dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya namanya pelatih timnas kan dia juga punya hak Iya. untuk memilih memilih pemain. Betul. Karena dia juga malu juga kalau misalkan AFF itu baru main Kalah. sekali kalah, apalagi mohon maaf nih Iya. lawan Malaysia dan Malaysia, Timor Leste lagi, yang punya historis buat sama terus kita. Vietnam, Vietnam. Loh, kan malu. Iya. Lah kami juga bisa mengerti perasaan pelatih timnas sendiri, karena selalu menyampaikan bahwa loh saya ini pelatih timnas gitu, harusnya apa yang saya minta dikasih. Iya. Ya, logis dong itu. Iya, ini nih. Benar, ini memang tugas berat sih untuk menjembatani itu. Sebenarnya posisi Pak Marji kasihan ya. Ada di tengah ya. Satu Ya. sisi mau nggak mau. Ya untung nggak punya sosial media lah Pak ya. Jadi Iya. jadi aman. Sengaja saya memang nggak punya sosial media memang. Kalau saya punya sosial media, mungkin bisa stroke saya. Saya hampir Pak. Tapi kalau melihat dari tadi ya Pak Marji bilang pemain pun kontak ya. Artinya kontak dengan Pak Marji. Bagaimana Pak? Bagaimana? Nasib pemain ini gimana Pak? Kan mereka nggak dilepas sama klub. Apakah pemain ini akan dianggap berbalilo atau bermasalah? Atau akan dihukum oleh PSSI atau gimana tuh Pak? Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada. Karena kami tahu kenapa dia tidak datang, bukan karena kemauannya dia, bukan karena keinginannya dia. Tetapi kalau lihat KIS yang saat sekarang ini lebih kepada pelatihnya yang melarang mereka untuk meninggalkan klub untuk Membela timnas. Iya. Dan kebijakan ke klubnya tidak ada juga nanti dari PSSI Pak? Terkait Ya kalau di luar kalender FIFA ya kita nggak Iya. bisa apa-apa dong. Benar, nggak ada. Kembali lagi tuh tadi, tolong dong jiwa nasionalnya di mana? iya, Ini. dibalikin lagi ke Sebenarnya ada situ ya. sesuatu yang diminta yaitu Kembali. nasionalisme. Tapi Iya. kalau misalnya emang mereka nggak ngasih, ya udahlah gitu ya. Jalan yang ada yang memberikan nasionalismenya kepada timnas lah. Gitu. Iya, akhirnya 23 pemain sudah terpilih untuk tetap untuk Piala AFF U23 Iya. Pak. Siapa aja yang baru Pak? Haikal akhirnya dipanggil. Ya, Haikal itu karena jujur ya semalam kami masih menunggu sebenarnya. Masih menunggu sebenarnya. Masih menunggu. Tetapi karena tidak ada jawaban ya sudah akhirnya Haikal itu kita panggil untuk menggantikan posisinya Jaki. si Jaki. Oke. Dan besok sama Pak Endri, Pak Manajer, kebetulan saya kali ini karena saya harus sekolah, Iya. saya tidak bisa datang tepat seperti biasanya. Pak Endri yang mendampingi. Besok Haikal berangkat
ke Thailand bersama-sama Pak Hendri. Oke. Itu. Sementara posisinya Rizky. Rizky, ya adanya Kanu ya kita panggil Kanu Persis Solo. Maka oke. saya Kanu. berterima kasih sekali kepada Persis Solo yang Iya. satu-satunya klub yang menyumbangkan, memberikan dengan sukarela, udah pakai aja. Iya. Sananta, Kanu, Sananta, Kanu, Irfan Johri. sama Irfan Johri. Irja. 3 ya. Ya 3, luar biasa. Saya salut lah, bahkan itu telepon saya, udah Pak Marji pakai aja. Luar Iya, biasa. iya. Padahal itu lagi jadi andalan banget. Iya, Ya, kemarin lawan ini. Sananta juga ya, Sananta juga terutama jadi ya. iya, pemain. Iya. Dan Berarti itu- tetap nggak ada target di sini, Pak. Ujungnya nanti AFC U23 ya, Pak ya? Ya memang sesuai arahan Pak Ketum, memang berulang kali beliau sampaikan tidak ada target. Ini kan sebagai bentuk uji coba atau bentuk membangun chemistry mereka Oke. untuk menuju AFC, kualifikasi AFC U23. Kan sebentar lagi. Iya, benar. Iya. Beririsan ini. Iya, Nah, beririsan. Dan tanya dong, Iya, Pak Kak. Marji, ketua Iya. BTN sekarang Iya, nih. kan Pak Marji kan sekarang ketua BTN, Pak. Ya. Ini udah lama nih Pak personel BTN nih nggak ada. Nggak ada, ya benar. Iya. Akhirnya kok dihidupkan lagi nih? Kenapa sekarang ada lagi dan alasan Pak Marji mau nerima nih? Sebenarnya kan kalau Pak Marji Beban kan berat. tugasnya kan banyak banget Banyak ya sebetulnya banget, kan. iya. Nah ini Iya. kenapa nih Pak mau nerima, dan kita tahu kan apa beda ya, artinya kerjaan kantor sama kerjaan di Betul. PSSI Iya. itu sangat bertolak belakang gitu Iya. Pak. Nah itu kenapa Pak? Pertama, sebenarnya jujur saya sangat berat menerima, tetapi karena teman-teman dan ketua umum, wakil ketua mempercayakan itu kepada saya, sebenarnya saya sudah berargumen juga. Artinya tugas ini sangat berat buat saya, karena satu, kalau tidak sukses kan saya juga malu gitu. Tetapi karena beliau meyakinkan, ayo kita sama-sama kita, teman-teman meyakinkan, ayo sama-sama nanti kita saling support, saling bantu, ya tantangan itu saya terima. Artinya saya terima amanah itu, dan ini kan juga baru nih, baru boleh dikatakan kan baru disahkan kan baru beberapa ya bulan kemarin kan, iya, ya betul, bulan kemarin. Nah, jadi artinya ini memang kalau bicara soal target dan lain sebagainya, tentu ini saya belum bisa bicara sekarang nih, karena saya butuh waktu juga kan Iya. untuk mengumpulkan semua tim, semua teman-teman yang bergabung dalam BTN. Nah, itulah baru nanti saya akan berbicara. Seperti Nah, itu. yang waktu itu alasan akhirnya mau dibentuk lagi BTN ini setelah sekian lama vakum apa Pak yang menjadi dasar utamanya? Satu kepingin memang semangatnya kepingin timnas itu semakin Berprestasi. berprestasi dan semakin baik. Maka perlu dipisahkan gitu. Oke. Seperti itu. Semangatnya seperti itu. Pak Ketua Umum luar biasa sih pemikirannya. Makanya beliau sendiri yang menginginkan BTN dihidupkan kembali. Kalau BTN itu berarti kan semua aspek ya, maksudnya sepak bola putra, putri, Semua. semua. Putra, putri, futsal, sepak bola pantai. sepak bola pantai futsal kan diambil sama. Futsal sama FFV ya. FFV ya, iya. Ya, semuanya ada di situ. Ambil aja Pak lagi sama BTN Pak. Dulu pernah soalnya. Iya. Dulu pernah. Ya siapa tahu Pak. Nggak cara ribut lagi dong, ribut lagi. Kalau ngomongnya ngadu-ngadu terus. Tapi apa namanya di bawah Pak Marji siapa personilnya sekarang Nah, iya tuh, sementara Pak. di BTN? Saya belum bisa jelaskan. Oke. Sekarang ini sudah ada Strukturnya. nama-nama, ada ya semua. Sebenarnya yang ada lah, yang mungkin tokoh-tokoh yang hebat-hebat itulah ada semua di situ. Oh, Tapi saya oke. belum. Kita tunggu aja deh pengumuman seperti apa nanti. Tapi nggak selalu Pak Marji yang jadi manajer timnas atau nanti bisa dia. Ya, jadi begini, manajer timnas yang sekarang, pertama karena saya tahun ini saya sekolah sampai dengan Desember, maka untuk event-event U17, U23 yang berlaga di tahun ini itu semua Mas Hendri. Oke. Seniornya? Nah, seniornya saya yang pegang. Oke. Saya hanya pegang senior karena kan senior lebih banyak nanti bulan Januari Januari. awal. Iya, betul. Oh, Piala selesai ya Asia. Pak ya, udah selesai Piala Asia. sekolah, gitu. Ngomong-ngomong soal senior bulan Januari Pak, emang benar nasib Coach STI itu nanti ditentukan setelah Piala Asia 2024 Pak? Bagus bridgingnya.